Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Trisusulwati. Saya adalah dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Inggris 1. Sebagai dosen bahasa Inggris, tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Mata kuliah Bahasa Inggris 1 merupakan mata kuliah umum dan mata kuliah wajib untuk semua program studi di Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Bobot mata kuliah Bahasa Inggris 1 adalah 2 SKS dengan kode mata kuliah UAA 007. Saya akan menjelaskan tentang luaran yang diharapkan serta model pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah Bahasa Inggris 1. Mata kuliah Bahasa Inggris 1 berisi materi-materi umum yang diberikan kepada semua mahasiswa dari berbagai program studi. Ada 4 keterampilan dasar yang akan mahasiswa pelajari, yaitu listening, reading, speaking, dan writing. Setelah mengikuti perkuliahan Bahasa Inggris 1, mahasiswa diharapkan lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa belajar memahami teks sederhana, mahasiswa bisa menulis dan berbicara lebih tepat, mahasiswa terbiasa mendengar percakapan, mahasiswa juga akan berlatih menulis kalimat dan paragraf pendek. Selain itu, lewat speaking, mahasiswa berani berbicara dan menyampaikan ide. Saya sebagai dosen tentunya telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah bidang pengajaran. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan yaitu sistem DAA. DAA adalah singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Interaction yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa atau interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Dan assessment merupakan pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Strategi pembelajaran yang saya lakukan di Bahasa Inggris 1 yaitu keterampilan dasar reading comprehension dengan topik finding mind idea. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran, mendemonstrasikan membaca paragraf dalam bahasa Inggris. Setelah itu saya akan memberikan contoh soal dari materi yang saya berikan. Saya juga akan memberikan mahasiswa kesempatan kepada mahasiswa untuk mendemonstrasikan membaca teks bacaan. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa belajar bagaimana cara pengucapan atau pelafalan suatu kata atau frase dalam bahasa Inggris dengan benar. Deskripsi mata kuliah Bahasa Inggris 1 adalah membantu mahasiswa membangun dasar berbahasa Inggris secara menyenangkan dan percaya diri. Mahasiswa akan belajar memahami teks sederhana atau reading, menyusun kalimat dengan benar atau grammar, mendengar percakapan atau listening, menulis paragraf pendek atau writing, dan berani berbicara atau speaking. Mata kuliah ini memiliki beberapa topik, di antaranya Introduction to English, reading comprehension, grammar and structure, listening skill, speaking skills, and writing skill. Untuk materi pembelajaran yaitu Introduction to English 1, finding mind idea, part of speech, type of sentences, short and long dialogue, cross-cultural understanding, tenses and subject-verb agreement, skimming and scanning, vocabulary in contact question, long talk, writing CV and application letter, dan retelling movie, book, song, dan YouTube documentary. Capaian pembelajaran yang menghasilkan CPMK adalah sikap 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Sikap yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk keterampilan khususnya yaitu keterampilan khusus 1, mahir berbahasa Inggris baik lisan dan tulisan dalam konteks keseharian
atau umum, akademis dan pekerjaan secara tingkat post intermediate. Dan keterampilan khusus yang kedua yaitu mampu berbahasa Inggris lisan dan tulisan pada minimal satu bidang bahasa Inggris untuk tujuan tertentu atau English for specific purpose. Untuk pengetahuan yang pertama yaitu menguasai konsep teoritis, kebahasaan, dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan umum atau general English dalam konteks keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan secara tingkat post intermediate. Dan pengetahuan yang kedua yaitu menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan bahasa Inggris untuk tujuan tertentu atau English for specific purpose dalam konteks keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan secara tingkat intermediate. Capaian pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris 1 yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi ide pokok dari bacaan berbahasa Inggris secara tepat dan mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenali dan menggunakan kata benda atau noun, kata sifat atau adjektif, kata kerja atau verb, kata keterangan atau adverb dalam kalimat sederhana. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan membangun frase benda atau noun phrase dan frase kerja atau verb phrase dalam konteks kalimat. Yang keempat, mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis kalimat dasar dalam bahasa Inggris dan menggunakannya dalam konteks yang sesuai. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami inti dari informasi detail dari dialog pendek dan panjang dalam bahasa Inggris. Yang keenam, mahasiswa dapat berkomunikasi lisan dengan memperhatikan perbedaan budaya sehingga tercipta interaksi yang santun dan efektif. Yang ketujuh, mahasiswa dapat menggunakan berbagai bentuk tense dan menerapkan subject-verb agreement secara tepat dalam kalimat tertulis maupun lisan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu membedakan dan menyusun kalimat simple, compound, dan kompleks untuk keperluan akademik maupun sehari-hari. 9. Mahasiswa mampu menerapkan teknik skimming dan scanning untuk menerapkan dan menemukan informasi spesifik dalam teks bacaan. Yang ke-10, mahasiswa dapat menafsirkan makna kosakata berdasarkan konteks kalimat atau teks yang dibaca. Yang ke-11, mahasiswa dapat memahami dan mencatat informasi penting dari paparan atau monolog panjang berbahasa Inggris. Yang ke-12, mahasiswa mampu menulis CV dan surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris secara efektif dan sesuai format yang berlaku. Ke-13, mahasiswa mampu menceritakan kembali isi film, buku, lagu, atau dokumenter YouTube dengan bahasa yang runtut dan komunikatif. Adapun platform yang saya gunakan yaitu offline atau luring di kelas perkuliahan dengan metode pembelajaran adalah metode ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Sistem mata kuliah dan indikator sesuai dengan LPS. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang bersifat micro teaching yang dilaksanakan secara luring. Selamat menyaksikan. Please stand up first. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sit down please. Oke, good morning everyone. Good morning. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, nice to meet you again. Nice to meet you too. We are the second meeting of us in English 1 for Islamic Education Department, and our matter today is about reading comprehension, finding mind idea. Ada lagi yang tidak masuk hari ini? Semuanya berangkat? Berangkat ya? Alhamdulillah. Oke, thank you. Oke, let's begin for the material. Teman-teman bisa melihatnya ya. Today, focus about the reading comprehension. Our topic is about finding mind idea. What is the objective or our topic?
Listening for linguistic skill, there are three main for linguistic skill. The first is students learn to understand important vocabulary in text. And then for the second, student can find the main sentence or topic sentence in a paragraph. And then for the third is student understand how sentences in a text are connected to each other. And then for the objective, there are two main points, the linguistic skill, and the second one is communication skill. For communication skill, there are three main points. Student can quickly grasp the main point of a text. Student can answer question about the content of the text, and the last is student can discuss and share their opinions about the content of a text with their friends. Untuk materi ini sudah kan teman-teman dapatkan di SMA mungkin? Atau have you familiar about the main idea, finding main idea? Ya, Ya, pernah. Okay. So for today, let's we remind about the material. Let's be going to form the next slide. I write down the explanation in bahasa. I hope all of you can understand easily. Oke, in the slide, di dalam soal reading di TOEFL atau pelajaran bahasa Inggris sering kita temui pertanyaan seperti topik. Yes, seperti topik, subject, title, primary idea atau main idea. As you know, for the passage in English, for the question, the first question in when you answer the question reading comprehension, the first question is about topik. Biasanya sih yang ditanyakan pertama topiknya apa, main idenya apa, and then subjeknya apa, sampai ke judul untuk teks tersebut. Bagaimana cara mencari topik, subjek, title, or primary idea atau main idea dalam bacaan? How to find topic, subject, title, primary idea, or main idea in the passage? Let's be going to. Okay, I have the answer. Main idea question, how to identify the question. Some of the question in the passage, ya biasanya itu untuk pertanyaannya not always with what is the main idea, what is the subject. Sometimes the familiar atau yang sama ya, yang mengarah ke main idea itu bisa. Contohnya adalah what is the topic of the passage, what is the subject of the passage, what is the main idea, what is the author's main point, and then with what in the author primarily concurred, with of the following will be the best title. Kesemuanya itu pertanyaannya sama atau jawabannya sama tentang topik, tentang main idea. So you don't too confused to answer about the question, because meskipun pertanyaannya banyak tapi ini tetap sama, main idea atau subject. And then where to find the answer? The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Di mana teman-teman menemukannya jawaban itu? Ada di baris pertama, ya baris pertama masing-masing paragraf. And then how to answer the question. Bagaimana cara menjawabnya? Ada 4 poin bagaimana cara menjawab dengan baik untuk materi main idea. For the first is read the first line of each paragraph. Silakan dibaca baris pertama untuk masing-masing paragraf. And then for the second, look for a common theme or idea in the first line. Focus for the first line, baris pertama. For number 3, pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Kemudian after you get where is the right position of the answer, you can focus to read the sentence in the paragraph.
And then for the last, eliminate any definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choices. You can eliminate, there are 4 questions for each number, and then you can eliminate 3 numbers, 3 points, and then you must choose 1 point as the best answer for the question. Okay, sampai sini. Any question? Can you get it the main point? Bisa dipahami penjelasannya? Yes. Okay, let's be gone for the next slide. It is so easy to find that in the passage. I have this explained the slide before. How? If a passage consists of only 1 paragraph, you should study the beginning of that paragraph to determine the main idea. Jadi nanti hanya jika bacaan itu hanya punya 1 paragraf, teman-teman please look at the first line of the paragraph. But if a paragraph consists of more than 1 paragraph, lebih dari 1, jika bacaannya punya lebih dari 1 paragraf, so you should study the beginning of each paragraph to determine the main idea. Jadi nanti jika lebih dari 1 paragraf bacaan tersebut, silakan tetap fokus di masing-masing kalimat pertama bacaan tersebut. Okay, I hope you can get the main point, and I have the example. This is the example that passage that consists only 1 paragraph. Contoh bacaan yang punya 1 paragraf. For reading, the trick to answer for reading, you should not to read first, but you must read the question first. Dibaca dulu pertanyaannya, baru teman-teman mencari jawabannya di dalam bacaan. Okay, let's read the question first. Pertanyaannya apa? The topic of the above paragraph is, topiknya apa sih? There are 5 answer, A, B, C, D, E. Oke, bagaimana cara menemukan topik dengan 1 bacaan di sana, di dalam 1 bacaan dan 1 paragraf? Teman-teman harus membaca di kalimat berapa? Kalimat pertama, the first sentence. Good. The most popular festival in Japan takes place from the 1st until 3rd January and is called Ganjitsu, which means the beginning of the year. Jadi teman-teman nanti bisa melihat bahwa di baris pertama inilah terdapat, ini baris pertama ya, di baris kedua. Baris pertama ini terdapat jawaban untuk pertanyaan. The most popular festival in Japan takes place from 1st until 3rd January and is called Ganjitsu, which means the beginning of the year. Itu dalam kalimatnya. So, according to you, what is the topic of the above paragraph? Ada 5 jawaban. The first or A is popular Japanese celebration. The second is Ganjitsu festival. Yang C adalah good and bad luck in Japan. Yang D, keeping up evil spirits in Japan. Atau yang E, Japanese celebration. According to you, which one the best answer? Dari 5 jawaban ini, manakah yang menurut teman-teman itu paling tepat? Topiknya ada di kalimat pertama. Which one? Ada yang tahu? A. Popular Japanese celebration. Are you sure? Yakin? Ya, ada ambigu antara B dan A. Oke, betul sekali. Baik, for A, the answer of A, popular Japanese celebration. Ya, ini betul. Ini adalah perayaan yang terkenal di Jepang. Tapi teman-teman, you can look at the identity. Namanya itu apa sih festivalnya? Ganjitsu. Jadi, if you find the specific answer, there is a specific name,
Sudah ada di sini, jadi yang lebih tepat bukan yang A, tapi yang mana? B. Yang B. So, the correct answer is what is the topic? The Genjitsu Festival. Sudah betul sih yang A, tapi karena sudah ada namanya, festivalnya, sudah yang spesifik, jadi teman-teman harus memilih lebih spesifik. Jadi the best answer is B. Bravo. Oke, ini ya penjelasannya. Jawaban untuk topik bacaan tersebut adalah yang B. Bisa dilihat pada kalimat pertama, the popular festival in Japan yang sudah ada namanya adalah is called Genjitsu, which means the beginning of the year. Okay, let's continue for the another example. For another example, I have 2 paragraph. This passage consists of 2 paragraph. And the question is, kita baca dulu pertanyaannya. Which of the following will be the best title for this passage? Kira-kira judul yang paling tepat untuk bacaan tersebut. Bacaannya punya 2 paragraf. So, your job, your duty is, please, kalau ada 2 paragraf dalam satu bacaan, teman-teman juga silakan wajib membaca di tiap-tiap baris pertama paragraf tersebut. For the first paragraph, kalimat pertama, early maps of the North American continent showed a massive river that began in the Rocky Mountain, flowed into the Great Salt Lake, and from there continue western into the Pacific Ocean. Kalau dari baris pertama itu bisa dilihat, bisa kita translate dalam bahasa Indonesia bahwa pada peta kuno, peta Amerika Utara itu menunjukkan adanya sungai yang besar yang berasal dari pegunungan Rocky yang nanti bermuara ke Great Salt Lake. Itu berita yang kita dapat dari paragraf pertama. But teman-teman masih punya paragraf yang lain, silakan di-combine, silakan kita gabungkan. Ternyata di paragraf kedua ini, di baris pertama, This mythical river of course does not exist. Tentu saja sungai ini tidak ada. Kenapa kok tiba-tiba sungai tidak ada? Nah, ada penjelasannya di bawah. There are several possible theories about how it came to be on maps. Perhaps an early map maker hypothesized that such a river probably exists, and then hypothesized river can copy from map to map. Oke. Nah, sometimes mungkin ya kalau orang yang mencetak atau meniru peta yang mungkin tadinya ada titik kecil, nanti orang yang kedua mencetak menjadi agak besar. Kemudian orang yang ketiga mungkin agak panjang, jadi ketidakakuratan dari peta tersebut. So, itulah yang menyebabkan yang awalnya itu ada sungai, kemudian tiba-tiba disalin oleh orang yang kesekian, tiba-tiba sungainya tidak ada. Itu seperti itu yang terjadi. Jadi ketidakakuratan di paragraf 2 dijelaskan bahwa ketidakakuratan sungai tersebut. Jadi sebenarnya apakah sebenarnya sungainya ada atau tidak ada? Kalau seperti itu, kalau kita mengambil dari from the first line, this mythical river of course does not exist. Tidak ada. Oke, jadi memang tidak ada. Sebenarnya tidak ada sungai. So the best title for this passage is, apakah yang A, early maps of North America, atau yang B, a non-existent river on maps, atau yang C, a comparison of 2 rivers, or D, rivers in mythology? Yang B, betul sekali. A non-existent river on maps. Jadi ketidakadaan sungai di dalam peta tersebut. Bahwa di baris pertama memang ada sungai besar, tapi di paragraf kedua ternyata tidak ada. Dan jawabannya kenapa tidak ada? Yaitu karena ada beberapa yang mengcopy peta tersebut yang menyebabkan peta tersebut tidak akurat kembali. Oke, sampai sini. Any question about the material? Do you want to say question or say something about the material? Atau sudah bisa dipahami? Sudah bisa. Oke, good. If there is no question, oke, sambil pelan-pelan teman-teman memahami materinya,
I have another exercise. It is your activity to do about the exercise. I don't have a lot of exercise. I have only 6 questions for this reading comprehension. Please, you can discuss about the exercise. You can discuss with your friend, your partner, to discuss about each of the number. Nanti setelah itu kita akan membahas materi hari ini. Silakan, saya berikan waktu untuk teman-teman untuk berdiskusi, menjawab masing-masing nomor dari soal-soal tersebut. Oke, silakan dikerjakan dulu. Video nomor 3 nih. Oh, sorry. Okay, this is the first number. Please read the question first. Dibaca dulu pertanyaannya. After you read about the question, please find in the passage to find the best answer. The question is, sorry, I forget to write down what is the topic, what is the main idea for this passage. That's the main idea of this passage. Please look at for the first sentence. Ya, tidak boleh menebak-nebak. You can read, you can find, take out about the red line for each paragraph for the first sentence. Yang mana jadinya? Sudah? Sudah. Okay. Let's we discuss for all of the question in the exercise. Before we discuss about the answer, I want to ask you read down. Sorry, please read about the passage first before you answer for the question. Start from Arya. Please read for passage number 1. Yes. Tidak usah takut. Let's we learn. Let's we try to answer before the answer. Read the passage first. Latihan membaca dulu because this is reading comprehension. Arya, please read for the first paragraph. Most of the ice on the earth, close to 19% of it, is covering the surface of the continent Antarctica. Okay. It does not snow very much in Antarctica, but whatever snow does fall remains and grows deeper and deeper. In some areas of Antarctica, the ice has perhaps been around for as much as 1 million years and now it's more than 2 miles deep. Okay, nice. And then next student, please read the question. Yes. Number 1. Yes. The main idea of the passage is that So, according to you. Yes. Yes. Okay, mari kita baca. Most of the ice on the earth, close to 90% of it, is covering of surface of the continent Antarctica. Berarti di sana kalau kita terjemahkan itu hampir keseluruhan es itu ada di benua Antartika. Betul sekali. So, yes, betul sekali. Jawabannya adalah yang B. Most of the Earth's ice is found in Antarctica. Correct. Thank you, Mas Zaki. Anda suka yang panjang apa yang pendek? Pendek. Simple wise. Okay, let's we read the short way. 19 and 54. Kalau 5T itu kalau 55 itu 5, tapi kalau 54 itu not 5T tapi 50, correct. Gitu. Oke, once more. Satu lagi. 20 and 18. Sekarang sudah bisa? Yes, thank you, Miss. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? No? Oke, there is no question. I hope silakan nanti teman-teman mempelajari lagi ya. If there is no question, thank you very much for your participation in the offline class. See you next time. Please stand up first. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Hari-hari Thank you, ini. Mi.